Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inggita Kanya Paramita, NIM 170199002, dan saya akan mempresentasikan tentang proyek seni ruang publik saya yang berjudul Selah Sejenak. Sejak 11 Maret 2020 lalu, wabah virus COVID-19 dinyatakan sebagai pandemi. Masuknya virus COVID ke Indonesia menyebabkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar diberlakukan. Sebagian besar sektor usaha terpaksa memberhentikan aktivitas kerja kantoran dan layanan di tempat. Aktivitas akademis juga tidak bisa dilaksanakan secara tatap muka. Sekejap, rutinitas keseharian yang biasa dilakukan berubah drastis. Pertemuan tatap muka beralih menjadi video call, dan makan di tempat makan langsung beralih ke layanan pesan antar. Perubahan ini pun tidak lepas dari kehidupan pekerjaan dan magang generasi muda. Sebelum pandemi, aktivitas bekerja dilakukan secara offline. Setelahnya, aktivitas dialihkan menjadi online. Sifat kegiatan offline dan online tidaklah sama. Pelaksanaan kegiatan online lebih fleksibel dibanding kegiatan offline. Double meet adalah salah satu istilah yang sering didengar akhir-akhir ini. Artinya adalah ketika seseorang mengikuti dua pertemuan online sekaligus. Kegiatan ini banyak dikritik karena dianggap terlalu berlebihan dan memicu pertanyaan. Apakah wajar sesuatu yang tidak mungkin dilakukan secara tatap muka dilakukan secara online? Budaya di mana orang-orang bekerja di luar kapasitas yang wajar ini disebut hustle culture. Menurut Anthony Ionario, hustle adalah ketika seseorang bekerja dengan urgensi yang mendesak, bekerja seperti kehabisan waktu. Selain hustle culture, fenomena ini juga disebut sebagai toxic productivity atau workaholism. Sebagian mahasiswa merasa bahwa kuliah online tidak berhasil memberi ilmu yang berarti, sehingga akhirnya mencari wadah aktualisasi diri di luar kuliah. Ada pula yang merasa bersalah bila tidak bekerja dalam kapasitas yang tinggi, karena melihat rekan-rekannya penuh kegiatan. Bahkan, mereka sampai mengerjakan pekerjaan yang aslinya tidak mereka sukai karena alasan tersebut. Sebagian lainnya merasa butuh berpartisipasi dalam hustle culture karena kebutuhan finansial. Ada yang memang sedang belajar mencari uang sendiri dalam proses pendewasaan, dan ada yang keluarganya sedang mengalami kesulitan finansial akibat pandemi. Masalah yang diambil dari latar belakang tersebut adalah perihal bekerja berlebih-lebihan di luar kapasitas yang memungkinkan bagi pelaku hustle culture. Bekerja berlebihan sedemikian rupa akan berujung burnout. Istilah modern yang digunakan untuk menyebut keadaan mental, fisik, emosional yang tertekan akibat stres yang menumpuk. Apabila seseorang memandang kesibukan bekerja sebagai satu-satunya tolak ukur keberhasilan, maka burnout akan terjadi, karena kapasitas tubuh tidak akan memenuhi ekspektasi produktivitas yang dipasang pada dirinya sendiri. Hal-hal yang tidak signifikan terhadap kesibukan bekerja akan dianggap sebagai beban. Proyek seni ruang publik partisipatori saya yang bertajuk Selah Sejenak memberi cara untuk menghargai pencapaian-pencapaian kecil di hidup, guna mengingatkan diri bahwa dalam hidup kesibukan bekerja bukanlah satu-satunya tolak ukur keberhasilan. Seniman referensi yang mengusung tema seputar kehidupan urban adalah pelukis asal Amerika yaitu Edward Hopper. Hopper adalah seniman yang sering membawa tema kelelahan urban yang dirasakan pada zaman modern. Selain Hopper, ada juga George Tucker yang juga merupakan pelukis asal Amerika. Tucker menggambarkan rasa keterasingan dan perasaan sendu akibat kesendirian yang dirasakan di sela kehidupan modern. Sedangkan referensi untuk teknis konsep yang saya pilih adalah propaganda pemasaran album musisi Tyler, The Creator, Call Me If You Get Lost, yaitu website pembuatan ID card. Konsep karya Selah Sejenak yaitu sebuah simulasi pendaftaran magang yang terbuka untuk kaum dewasa muda. Namun, alih-alih penyeleksian dilakukan secara ketat dengan memperhatikan riwayat pelamar, seluruh pelamar akan diterima tanpa terkecuali, tanpa harus menyebut pencapaian yang berarti. Penyeleksian magang dilakukan di bawah kedok perusahaan PT Indo Anti Burnout Sentosa, sebuah perusahaan yang bertujuan mewujudkan generasi muda Indonesia yang anti burnout. Pelaksanaan proyek pertama-tama diawali dengan publikasi di Instagram. Publikasi dilakukan di Instagram Gabungan Seni Rupa Angkatan 2019 yaitu Rupa Maya dan akun bisnis perusahaan PT Indo Anti Burnout Sentosa. Pada akun ini, publikasi dilakukan dengan membuat pengumuman dibukanya magang disertai dengan kriteria dan ketentuannya. Unggahan tersebut tidak lupa disertai hashtag yang umumnya digunakan orang-orang untuk mencari lowongan magang, seperti hashtag #informagang, hashtag #magang Bandung, dan lain sebagainya. Penyeleksian magang dilakukan dengan submisi CV dalam sebuah website yang dapat diisi oleh pengunjung. CV menjadi subjek yang dipilih karena menjadi salah satu subjek yang sering muncul dalam perbincangan seputar magang atau pekerjaan. Kurikulum vitae atau CV adalah dokumen yang memberi informasi kualifikasi tentang pencari kerja. Informasi yang ada di CV yaitu data pribadi, latar belakang pendidikan, prestasi, keterampilan, pengalaman profesional, dan lain-lain. Pada dunia virtual, sudah menjadi hal yang lazim untuk memamerkan keberhasilan akademis, organisasi, dan pekerjaan, tidak lain dalam bentuk pamer CV. Dalam Selah Sejenak, pengunjung diajak untuk mengisi CV-nya seputar pencapaian keseharian, dengan tujuan untuk merayakan keberhasilan kecil yang mungkin dirasa tidak cukup hebat di masa maraknya hustle culture ini. CV tersebut
akan menjadi antitesis terhadap CV yang semestinya, sebab difungsikan sebagai kebalikannya, dari pencapaian yang signifikan untuk mendapatkan pekerjaan menjadi pencapaian sepele. Dalam mengumpulkan CV-nya, pengunjung akan diminta untuk menuliskan alamat email. Beberapa selang setelahnya, pelamar akan mendapatkan email yang memberitahu penerimaan mereka pada PT Indo Anti Burnout Sentosa sebagai pejuang anti burnout. Untuk tugas pekerjaan mereka, akan disebutkan bahwa mereka hanya perlu menjalankan kesibukan sehari-hari, tetapi tanpa lupa untuk menjaga diri. Pelamar juga akan diarahkan ke sebuah link yang berisikan dokumen seputar perusahaan, berkedok guna familiarisasi karyawan baru dengan perusahaan. Link tersebut akan mengarah ke situs isu, situs yang digunakan untuk penerbitan digital. Dalam isu tersebut berisikan peraturan perusahaan dan dokumen kompilasi pelamar posisi magang dari data yang sudah dikumpulkan. Tujuan kompilasi ini dipamerkan adalah guna partisipan proyek dapat saling merayakan keberhasilan kecil satu sama lain dan tidak merasa sendiri dalam kelelahan menghadapi burnout yang disebabkan hustle culture. Selain itu, partisipan mendapat bukti mereka berpartisipasi dalam proyek ini berbentuk dokumen edisi lamaran pekerja tersebut. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.